Di tengah manusia ada yang tidak percaya kepada sunnah, menganggap mereka adalah orang yang memiliki komitmen hebat terhadap Al-Quran, sehingga ketika mereka tidak menemukan di dalam Al-Quran 5 kali sholat, maka mereka cuma sholat aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Hanya itu ayat yang mereka pegang, sehingga mereka hanya sholat 3 kali, dan mereka menganggap diri mereka beramal dengan ayat ini. Padahal jelas dan tegas Nabi mengatakan, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim 5 salawatin. Beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali salat, saudaraku. Ketika Nabi mengatakan 5, mereka tidak mau menerimanya. Mereka mengatakan cukup untuk kami Al-Quran. Cukup bagi kami Al-Quran. Duluki syams ila ghasaqil lail 2 wa Qur'an al-fajr, dan 1 Qur'an al-fajr. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau mereka memang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, mereka tidakkah membaca di dalam Al-Quran itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, kalian wajib ikuti aku. Tidakkah mereka membaca di dalam Al-Quran itu, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah keputusan untuk kemudian mengambil pilihan lain dalam perkara mereka pada keputusan itu. Tidakkah mereka membacanya di dalam Al-Quran? Dan tidakkah mereka membaca di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian daripada Rasul, maka ambillah dan terimalah. Tidakkah datang kepada mereka firman-firman Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidakkah datang kepada mereka firman Allah, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul sungguh telah taat kepada Allah. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang menyelisihi Rasul, membangkang kepada Rasul, tak mau tunduk dan patuh kepada Rasul, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ardh. Ayat-ayat yang sangat banyak. Nabi mengatakan 5. Ada apa denganmu wahai muslim? Kemudian engkau menafikan 5 dan menjadikannya 3. Nah, 5 salawatin fil yaumi wa lailah. Perintah untuk salat, dan salat adalah pondasi terkuat amalan. Salat adalah pondasi terkuat amalan. Sehingga dijadikan untuk amalan, barometernya adalah salat. Yang baik salatnya, amalan yang lain akan ikutan baik. Buruk salatnya, amalan yang lain akan ikut buruk. Bahkan salat barometer kehidupan. Orang yang salatnya bersatu, hatinya kompak, kehidupan masyarakatnya akan aman dan nyaman. Dan akan ada persaudaraan, kedamaian di tengah-tengah mereka. Dan orang yang salatnya hatinya tidak menyatu, safnya renggang-renggang, akan hancur masyarakatnya. Dia tidak hanya barometer amalan seorang insan, salat juga barometer kehidupan bermasyarakat. Dan apabila kita melihat masyarakat yang tidak ada mendirikan salat berjamaah di tengah mereka kecuali hanya 2 dan 3, 4 orang saja, maka ketahuilah bahwa hidupan di tengah mereka egois. Kehidupan nafsi-nafsi, tak peduli kepada orang lain. Karena tidak peduli orang datang salat siapa dan bagaimana. Dan mereka hanya hidup untuk diri mereka sendiri dan tidak peduli kepada orang yang sekitarnya. La tusawwunna sufuf aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Rapatkan saf kalian, satukan saf kalian.
rapikan saf kalian, atau hati kalian akan berpecah-pecah, dan Allah jadikan hati kalian berpecah-pecah. Subhanallah. Salat tidak hanya barometer amalan seorang individu muslim. Salat adalah barometer kehidupan di tengah mereka, di tengah masyarakat mereka. Karena dia adalah amalan terkuat, pondasi daripada amalan. Oleh karena itu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyusun saf benar-benar rapat, maka kehidupan masyarakat mereka adalah kehidupan yang sangat nyaman. Kehidupan yang saling peduli, saling memberi, saling berkorban untuk orang lain, saling mengutamakan orang lain di dalam hal dunia, saling peduli, saling bantu. Nah, dan perintah salat setelah perintah dakwah kepada tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka pun taat kepadamu, mengikutimu soal salat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqah, dan beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Maksud sedekah ini adalah zakat, pemberian kepada orang fakir, dan maksudnya adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu fi fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir, membutuhkan di antara mereka. Perintah untuk zakat, kepedulian kepada yang berpunya, kepada yang berkekurangan, kepedulian dari orang-orang kaya kepada yang tidak dikayakan Allah tabaraka wa ta'ala, kepedulian dari orang-orang yang dilapangkan Allah kepada orang yang tidak dilapangkan Allah secara finansial. Walau belum tentu hati lebih lapang orang-orang yang berpunya dibanding orang-orang yang tidak berpunya. Soal hati berbeda. Namun ini secara zahir finansial duniawi. Soal kaya yang sebenarnya dalam tatapan syariat adalah kaya di dalam hati. Akan tetapi zahir dunia tak bisa dihilangkan. Ada orang yang dilapangkan finansialnya, ada orang yang disempitkan finansialnya, dan orang yang di lapangan finansial diwajibkan untuk memberikan kepada yang disempitkan finansialnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang di lapangan finansialnya disebut ghani, kaya dalam bahasa manusia dan dalam zahir kehidupan dunia, dan yang disempitkan rezekinya disebut fakir, orang yang membutuhkan. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.